Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, dengan nikmatnya pada kesempatan ini, malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kekuatan kepada kita untuk bisa hadir, datang dalam rangka mempelajari fikih yang merupakan amaliyah rutin dari ibadah-ibadah kita, dari ibadah-ibadah yang diwajibkan, ibadah yang disunnahkan. Seterusnya salawat dan salam tak lupa kita untukkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Insyaallah ta'ala kembali kita lanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim tentang fikih-fikih ibadah, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada furudul wudu, yaitu fardu wudu atau arkanul wudu, rukun wudu. Mana kita sudah jelaskan ada berapa rukun wudu? Masih ingat? Ada berapa? 7. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah an-niyah. Niat itu letaknya di hati kita. Azmul qalbi. Ketika kita sudah bermaksud kita berwudu, maka kita sudah dianggap berniat. Jadi niat itu maksud kita. Jadi tidak mesti niat itu dilafazkan. Bermaksud kita mau melakukan suatu amalan, bermaksud untuk melakukan itu sudah dianggap kita berniat. Namun bermaksud kita melakukan wudu dalam rangka untuk mentaati perintah Allah. Karena ini adalah perintah Allah, yaitu berwudu. Kemudian yang kedua adalah farqun wudu, yang kedua membasuh muka. Muka meliputi dari tempat tumbuhnya rambut kita sampai sekeliling ini, sampai dagu ini, yang sekeliling itu yang muka itu. Yang namanya muka dari atas karena sampai ujung dagu bawah, ya. Itu adalah bagian muka semua. Maka basuh wajah yang meliputi semuanya. Demikian juga dari sisi daging yang tumbuh di dekat telinga menonjol ini sampai di sini, ya. Ini bagian muka itu. Di sini sampai ke sini. Faghsilu wujuhakum. Kemudian yang ketiga, membasuh dua tangan sampai ke siku, ya. Membasuh tangan kita sampai ke siku. Kita basuh semuanya kena. Nanti persoalan 3 kalinya itu namanya itu sunnah, ya. Kita bicara tentang masalah rukunnya. Rukun itu 1 kali dilakukan maka dia sudah sah.
Kemudian apa lagi? Mengusap kepala, usap kepala. Usap kepala dari kening kita ini ya, sampai ke belakang tengkuk, nanti diputar lagi satu kali lagi sampai ke depan. Kemudian setelah mengusap kepala, membasuh kedua kaki. Faghsilu wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Kaki sampai mata kaki. Kemudian terakhir yang belum lagi, yang keenam, tertib. Tertib artinya adalah melaksanakan anggota wudu yang dulu didahulukan, yang belakang di belakang, tertib. Tidak boleh membalikkan. Yang nomor 2 jadi nomor 1, nomor 3 jadi nomor 2, maka ini tidak boleh. Harus berurutan ya. Kemudian yang ketujuh, al-muwalah. Apa itu? Berturut-turut, tidak ada sesuatu yang memisahkan ya. Seorang yang sedang dalam keadaan berwudu ya, lalu tiba-tiba ada orang meneleponnya sedang berwudu, yang angkat telepon santai, yang angkat teleponnya ngecek ya, sampai semenit, maka ini jelas tidak tertib karena rukunnya ya. Tapi kalau sampaikan ambo sedang duduk matiin capek, ada ya, artinya adalah sesuatu yang sedikit boleh, tapi kalau sudah mempengaruhi rukun tersebut lama, maka dia tidak sah karena tidak ada mualah. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beramal itu, wudu itu bagian ibadah, maka tidak diputus dengan yang lain. Tidak diputus dengan yang lain. Termasuk juga ya, dalam ketika berwudu itu kita berbicara ya. Kalau menyapa tidak apa-apa, tapi kalau bicara sebaiknya tidak kita lakukan. Itulah yang kemarin rukun-rukun wudu yang telah kita bahas pada minggu yang lalu sebagai ulasan ringkas ya. Masuk kita kepada yang berikutnya adalah sunnah-sunnah wudu. Kalau rukun adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan menyebabkan tidak sahnya ibadah tersebut. Sunnah-sunnah wudu adalah sunnah-sunnah yang merupakan anjuran. Jika ini tertinggal, maka tetap sah wudunya. Hanya saja kurang sunnahnya tadi. Ya. Kita sudah jelaskan kenapa ulama fikih itu membedakan. Sebenarnya kita akan melakukan, Nabi kan melakukan dalam hadis Utsman itu kan Nabi melakukan, tidak dibedakan antara rukun dan sunnah dalam hadis Utsman. Ya. Namun ulama membedakan dalam pembahasan fikih untuk mendudukkan posisinya. Ya. Kalau nanti ini yang tinggal bagaimana? Ya. Ini yang tinggal bagaimana? Ini untuk mendudukkan posisinya. Jadi dalam bab ibadah itu ada yang rukun, ada yang sunnah-sunnah. Maka kita kaji sunnah-sunnah ini. Yang pertama ada at-tasmiyah, menyebut ya bismillah, memulai dengan bismillah. Ini ada sunnah, tidak rukun. Ya. Samillah, sebutlah nama Allah. Melakukan amal ibadah dengan menyebut nama Allah, maka itu akan membawa kepada keberkahan. La wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaih. Dalam satu riwayat, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Ya. Makanya ada sebagian ulama mengatakan bahwa yang memasukkan sunnah bismillah ini, tasmiyah ini ke dalam rukun. Akan tapi ya itu tidak tepat. Yang tepatnya adalah tasmiyah bismillah itu dalam wudu adalah sunnah wudu. Sunnah wudu. Yang kedua adalah ghaslul kaffain thalathan qabla idkhaliha fil ina. Ya, membasuh pergelangan tangan
tangan sampai pergelangan tapak tangan, ya, masuk punggungnya juga 3 kali. Jadi yang kanan dulu 3 kali, ya. 3 kali membasuh, ya, tangan sampai pergelangannya, telapak dan punggung tangan. Apalagi ini kalau bangun tidur. Nah, ini kalau bangun tidur itu lebih wajib lagi, lebih tegas lagi. Kenapa? Ya karena seseorang ketika tidur tadi dia tidak tahu ketika dia tidur itu di mana posisi tangannya, tidak tahu. Kadang-kadang tangan itu masuk ke hidungnya, kadang garut-garut belakang. Makanya, ya, sangat dianjurkan, bahkan, ya, harus dilakukan itu kalau itu adalah bangun tidur. Apa dasarnya? Dasarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha ahadukum min nawmihi fala yakmis yadahu fil ina hatta yaghsiluha thalathan." Apabila seorang kalian bangun dari tidurnya, maka jangan dia celupkan tangannya ke dalam bejana sampai dia basuh, hingga dia basuh dulu 3 kali. Jadi, ya, dia tidak boleh masukkan tangannya ke bejana sampai basuh dulu, baru dia masukkan. Kenapa? Ya, tangan ini sentral. Kalau dia sudah kotor, yang lain akan ikut kotor. Makanya tangan dibasuh dulu. Dan dalam ilmu kesehatan pun, ya, cocok dengan kesehatan, tangan ini dulu dibasuh. Banyak orang yang sakit karena tidak cuci tangan. Nah, maksud sekarang cuci tangan termasuk juga protokol COVID, kan gitu. Itu sudah ada dahulunya. Tidak masuk protokol COVID pun dia sudah ada. Ya, sudah ada dalam Islam cuci tangan itu. Jadi sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang mencuci tangan ketika hendak berwudu. Karena seseorang la yadri aina batat yadahu, dia tidak tahu di malam hari itu kemana tidurnya tangannya tadi. Wa in lam yakun qad istayqadha min naumihi, kalau sekiranya dia tidak bangun tidur, fala mani', maka tidak mengapa, ya, dia tidak masukkan maka tidak mengapa dia tidak cuci tangan. Namun bagusnya adalah dia cuci tangan, membasuh tangannya 3 kali. Ini merupakan sunnah al-wudu. Dan lebih ditegaskan tadi ketika dia bangun tidur. Kemudian yang ketiga adalah di antara sunnahnya as-siwak, bersiwak, gosok gigi. Kalau siwak ini istilahnya ada sebuah kayu, ya, kayu arok namanya. Mungkin ya, bapak ibu ada mencari orang nama nan lah pergi ke Mekah atau sikuat dojo memakai siwak tadi. Kalau tidak ya bisa diganti dengan gosok gigi. Ini Nabi katakan, laula an asyukka ala ummati la amartum bisiwak inda kulli salat. Kalau sekiranya tidak memberatkan bagi umatku, niscaya aku perintahkan dia bersiwak ketika hendak salat. Namun kalau ketika hendak salat bersiwak, tentu akan memberatkan. Kalau tidak memberatkan, silakan lakukan. Kemudian al-madmadah, berkumur-kumur. Jadi berkumur-kumur, ambil air, kumur-kumur, ya. Kumur-kumur yang maksud sini apa? Menggerakkan air dari kedua sisi, ya, pipi kita. Kumur-kumur kita pahami, ya, kita sudah paham kumur-kumur itu apa. Tekan air, kemudian, ya, itu nama kumur-kumur.
Kemudian setelah itu air itu dikeluarkan. Idza tawadda'ta famatmit. Ini dalilnya. Jika engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Ini juga kebersihan. Kumur-kumur ketika hendak salat. Hilang bau mulut kita itu dengan kumur-kumur. Ya. Dengan kumur-kumur hilang bau mulut kita, ada hikmah semua. Kita mau salat ini. Ya. Kalau mulut kita ini berbau, nah tentu orang yang di samping kita tidak nyaman. Nah, makanya misalkan kumur-kumur. Kemudian istinsyak dan istinsyaq. Istinsyaq adalah ya mengambil air, masukkan air ke dalam hidung kita. Ya, jadi air diambil, dimasukkan, kemudian nanti dikeluarkan di tangan kiri kita. Itu namanya istinsyaq. Istinsyaq itu mengeluarkan air yang ke hidung tadi. Ini berdasarkan hadis, wabalik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Berlebihan dalam istinsyaq kecuali kalau kamu dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang keenam, tahlilul lihyah. Menyeka-nyeka, menyilang-nyilang jenggot. Ini bagi yang berjenggot ya. Kalau nak ada janggut, ada sampai sunnah. Tahlil lihyah, menyilang-nyilang jenggot. Jadi ketika dia membasuh mukanya sekalian dengan jenggot. Nanti dalam praktiknya ketika dia membasuh muka 3 kali, ya sekalian dengan jenggotnya, di sela-sela jenggot. Nah, ini juga bahagian dari sunnah. Kalau nak ada janggut ya, ada janggut ya, tidak apa-apa, nak dapat sunnah itu. Jadi tahlil lihyah, menyilang-nyilang jenggot. Di mana dalam riwayat hadis dikatakan, perkataan Ammar bin Yasir, "Kaistagraba minhu tahlil lihyah." Sungguh merupakan mengherankan darinya menyilang jenggot. Wa ma yamna'uni, tidak ada menghalangi aku. Di mana walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhallil lihyatahu. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyilang-nyilang jenggotnya, ya. Jadi sahabat itu selalu ittiba kepada Nabi. Ketika Nabi melakukan suatu amalan, sahabat langsung, ketika sahabat melihat, maka sahabat melakukannya tadi. Karena Nabi itu adalah contoh dan tauladan. Kemudian al-ghaslu thalathan, membasuh 3 kali. Ya, mulai dari ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum faghsilu wujuhakum, muka 3 kali. 3 kali ini dianggap sunnah. Kalau 1 kali dah cukup, boleh. Tapi kalau kita ingin ya sunnahnya, maka lakukanlah 3 kali. Kalau yang fardu cuma 1 kali. Makanya kalau dia 3 kali, kok lupa dia sekalinya, sah. Nah, itu bedanya tadi. Kenapa dibedakan antara fardu dan sunnah tadi? Itu gunanya. Mau sekali tadinya masuk muka. Ya, lupa yang kedua, yang duanya lupa. Maka wudhu kita sah. Kalau itu ya kita lakukan tanpa sengaja tetap sah, dengan sengaja juga sah, tapi ma'al karahah, tidak disukai. Ya, meninggalkan sunnah tadi kurang disukai. 3 kali tadi. Dalam hal membasuh 3 kali. Tapi kalau mengusap, ya mengusap ke kepala cuma hanya 1 kali. Kalau sifatnya membasuh, ya maka 3 kali. Kemudian takhlilul asabi' fil yadain, menyilang-nyilangi jari-jari tangan dan jari kaki. Jadi ketika kita membasuh tangan kita sampai siku, ya maka jari-jari kita ini kita silang-silangi, ya
juga diseka hingga kita melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Idza tawadda'ta fa khallil asabi' yadaik wa rijlaik. Jika engkau berwudu, khallil, ya, silangilah atau sekalah jari-jari tanganmu dan jari-jari kakimu. Jadi ketika dia berwudu, ya, duduk ada 3 kali, ya, maka 3 kali pula menyilang-nyilang tadi. Sebelumnya dia naik ke atas ini, ya. Ya. Kemudian duduk sampai siku, kenakan semua anggota tangan kita itu, kenaikan sadonya, ya. Sudah, apabila sudah semua sudah kena, berarti itu 1 kali baru, ya, 1 kali baru, kemudian baru yang kedua ulang lagi. Selesai, berarti baru 2 kali, begitu seterusnya. Jadi bukan kalau ada ikrar lah, anak takah tu dah. Kan banyak dia, atau basah je boleh kau. Kadang siko nak kena itu. Kan banyak dia. Semuka itu juga. Kau ni nak kena dah. Yang muka itu, ya, seluruh yang namanya wajah kita di sini harus kenainya. Ya. Ikhwatan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tayammun. At-tayammun ini mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kanan dari yang kiri. Sahkah kalau kanan dulu baru kiri? Sah. Tetapi tidak disukai, melanggar sunnah tadi. Sah. Tapi tidak disukai. Dalam contoh Nabi, kiri dulu baru kanan. Kanan dulu baru kiri. Karena Nabi SAW telah mencontohkan seperti itu. Idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum. Jika engkau hendak berwudu, mulailah dari sebelah kananmu baru kiri. Kanan baru kiri. Begitu seterusnya. Bahkan Nabi SAW yu'jibuhu tayammun, menyenangkan baginya at-tayammun. Tayammun itu mendahului yang kanan dalam memasang sandalnya, sepatunya, dan dalam bersuci juga demikian. Ya, beliau menyukai orang yang melakukan hal yang demikian dengan mendahulukan yang kanan. Ya. Wa fi sya'nihi, bahkan dalam urusan semuanya didahulukan yang kanan. Kemudian mengusap 2 telinga, ya, yang zahir, yang di luar, bagian luar dan bagian dalam, ya, ya, usap bagian dalam ini, ya, dengan jari telunjuk kita, ya, ini diusap, kemudian bagian luar dengan jempol, ya, dengan jempol kita. Ini juga sunnah luar dalam. Kemudian italatul gurrah wat tahjil, ini satu istilah, ya, di mana seseorang melebihkan dalam membasuh wajahnya, ya, sampai ke leher. Jadi boleh sampai ke leher tadi. Ya, kan hukum asalnya cukup sampai bagian dagu ini, jenggot. Tapi kalau dia melebihkan ke sini, maka tidak mengapa, bahkan dianggap sunnah di sini. Ini yang namanya italatul gurrah wat tahjil. Ini satu istilah. Apa istilahnya? Ya,
menyampaikan dalam apa yang dibasuh wajah ya sampai ke leher, dalam tangan juga, kedua tangan juga demikian ya, kaki juga demikian sampai ke betisnya ya. Ini namanya italatul ghurrah, maka itu sunnah. Jadi kalau kaki ya, lewat mata kaki sampai ke atas sampai ke betis, maka itu sunnah ya. Ini yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Bahkan kata Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Semuanya umatku nanti akan datang dari kiamat ya, ada tanda-tanda bekas wudunya tadi yang dia lebihkan tadi ya. Maka siapa yang sanggup dari kalian untuk ya melebihkan melakukan wudunya tadi, falyaf'al, lakukanlah. Ini namanya istilahnya italatul ghurrah wa tahjil. Kemudian berikutnya adalah ayyabda masbi fi masra'si fi muqaddim. Dia memulai dalam mengusap kepalanya bagian depan ya, bukan bagian tengah, bukan bagian belakang, bagian depan kepalanya ini ya, sampai ke belakang ke tengkuknya tadi. Maka ini adalah sunnah. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, masaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima ya, wa adbara bada'a bi muqaddimi ra'sihi thumma dhahaba bihima ila kafahu thumma raddahuma. Rasulullah sallallahu mengusap kepalanya dengan kedua tangannya ya, lalu sampai ke belakang, bagian belakangnya, kemudian dia balikkan lagi sampai ke depannya. Ini yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi seperti ini contohnya, air, kemudian karena dia mengusap maka tidak membasahkan air, lalu kemudian putar lagi ke depan. Itu yang sunnah. Bila kita lihat ya, sebagian orang ada juga yang gini aja dia ya, karena kepalanya seketik lah ya, maka ini cara seperti itu tidak ada sunnahnya. Hanya orang-orang yang mengambil secara bahasa saja, kan kepala. Kalau kepala itu, kalau karena apa saja dari anggota kepala kan sudah cukup. Orang yang mengambil cara wudu menurut akalnya ya, kalau kepala ikunya kepala lah karena itu mah kan kepala, bukan semua kepala katanya. Namun dilihat dari hadis Nabi tadi maka ya dari depan ke belakang, kemudian balik lagi ke depan. Nah, ikhwatuna fiddin, itu di antara sunnah wudu. Kemudian setelah berwudu ya, disunnahkan membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutahhirina. Lihat dia baca apa Pak? Bu. Alhamdulillah. Bagi yang enggak lupa kan. Mari kita baca Bapak Ibu sekalian. Hanya kita diingatkan, mari kita baca. Kalau kita sudah hafal, kita praktekkan. Karena agamamu akan hidup kalau kita praktekkan. Doa akan hafal kalau kita praktekkan. Kalau tidak praktekkan, ya. Jangan anak saja yang disuruh, awak enggak kan? Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu di antara sunnah-sunnah ya wudu, yang mana di dalam prakteknya kita ada wudu, rukun dan sunnah itu dia sekali jalan dalam prakteknya ya. Rukun dan sunnah itu satu kali jalan. Kemudian berikutnya adalah apa saja yang dimakruhkan, hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudu. Makruh, apa yang dikatakan dengan makruh tadi? Makruh itu adalah tidak disukai, artinya makruh tadi ya.
bukan ditinggalkan berpahala, ya, kemudian dilakukan tidak apa-apa. Makruh di sini adalah tidak disukai. Ya. Di antaranya adalah berwudu di tempat yang pertama, berwudu di tempat yang ada najisnya, banyak najis atau kotoran, ya. Ada kandang Jawi di situ kan, kemudian wudu dekik tu, dikhawatirkan nanti kena kotoran tadi. Kenapa demikian? Dikhawatirkan ya itu akan kotornya akan terbang, najis-najis tadi akan terbang. Yang kedua adalah di antara hal yang dimakruhkan berlebihan, melebihi dari 3 kali dalam membasuh tadi, lebih 3 kali. Ini melampaui batas nak, tak boleh. Kalau sudah Nabi katakan 3, ya 3. Jangan jadikan 4, jangan jadikan 5. Kalau nak sunnah jadinya. Lebih dari 3 kali itu makruh lagi. 1 kali cukup. Itu dalam kita sudah menaikkan yang fardu. 3 kali maka ini sunnah dalam hal membasuh tadi. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a thalathan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 3 kali. Lalu dia mengatakan, man zada faqad asaa wa zalam. Siapa yang melebihkannya, sungguh dia sudah berbuat jahat dan telah zalim. Maka ya, kalau 3 kali ya 3 kali. Kalau ada batas, kalau sekiranya sudah dikatakan ibadah itu kalau sudah dinyatakan ada bilangannya, maka lakukan sesuai dengan bilang tadi. Kalau kita zikir sudah salat kan subhanallah berkali 33 kan? Ya 33 baca kita baca. Jangan 33 among gini 50 aku ya. Ya. Nabi kan menunahkan 33. Kenapa nak kita ambil sunnah Nabi? Kecuali kalau tidak ada bilangan yang ditentukan Nabi tadi. Ya. Nah, itu tidak boleh lebih dari 3 kali dalam hal tadi membasuh. Kemudian yang ketiga adalah al-israf fil ma', berlebihan dalam menggunakan air. Itu yang terjadi di negara Jawa, di air banyak. Nabi itu sampai ya mandi sagayung. Bisa mandi sagayung. Ya. Berlebihan dalam menggunakan air. Kadang-kadang tuh keran, kadang-kadang median keran besar, mubazir. Yang kita butuhkan kan air sedikit cuman. Ya. Apalagi kalau ketika membasuh kaki, lama airnya besar. Nah, ini tidak boleh, tidak disukai. Cukup sederhana, kecilkan aja kerannya, minimal sedanglah. Yang kedua ya mubazir. Ketiga beko terjadi pembengkakan bayar keningnya, kening PDAM. Ya, kan kita harus memikirkan sadon. Ya memang air banyak, tapi kalau air itu adalah kita beli juga jasanya, kita menghemat. Ini Bapak Ibu yang mulia, tidak boleh berlebihan dalam menggunakan air tadi. Id tawadda'a Rasulullah SAW bimud, pernah Nabi hanya berwudu dengan 1 mud. 1 mud. Mud enggak sedang galih ke lah. Atau kecil dari gelas ini sedikit. Berwudu dengan 1 mud tadi. Al-israf fi kulli syai' manhi. Bahkan berlebihan itu bukan hanya dalam menggunakan air. Berlebihan dalam setiap sesuatu dilarang. Mandi berlebihan, air habis sabak dia. Ya, ada orang seperti itu. Terus ketik air ke bawah. Dihidupkan kerannya. Banyak sampai panuh air tu mandi. Kok kariang dia sudah. Nauzubillah, ini adalah berlebihan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada anak awak macam mandi, tolong diperhatikan. Artinya kalau nak kita tegur, nak terbiasa aja dah. Kalau tidak kita tegur, ya terbiasa menggunakan air berlebihan, ya nak terdidik. Mandi cukup segini, ya. Jangan sampai berlebihan. Jadi
berlebihan dalam tiap suatu itu dilarang. Dalam makan dan minum juga tak boleh berlebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian dan minumlah kalian, jangan berlebihan. Sudah melampaui batas kadar, masih makan minum juga lagi. Karena perut kita itu tiga isinya. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Kalau banyak makan minum, tentu bernapas sesak. Kalau sesak ngoknya nak. Kalau banyak terlalu kenyang, ya habis tu agak sesak dia. Makanya sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar Nabi SAW dalam menempatkan suatu tadi. Tidak boleh berlebihan dalam segala suatu, berarti berlebihan itu dilarang. Termasuk ibadah berlebihan juga dalam. Batu ya. Ia beribadah aja kerajanya nak mau mencari nafkahnya dah berkerajau nak mau. Ya, salat aja terus ke masjid terus. Ya. Berdoa aja terus tapi bekerja tak mau. Ini juga tidak boleh. Karena Allah tidak menurunkan emas dan perak dari langit. Ya. Makanya disuruh kita untuk bekerja mencari kehidupan, mencari nafkah. Ya'malu. Bekerjalah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang akan dimudahkan baginya terhadap apa yang dia sudah diciptakan untuknya. Intinya ada berlebihan dalam segala sesuatu itu dilarang. Ya, maka lakukan sesuai aturan. Makan ube awak, dokter mengatakan 3 kali sehari. Dia mau ingin cegah dia. Kau kan kata dokter ube kau untuk seminggu, mau jadikan untuk 3 hari aja. Double mau makan. Ya, lika cegah kau. Habis tu masuk mak sakit di balik. Ya, karena berlebihan, israf. Berlebihan dari batas yang sudah ditentukan kadarnya tadi. Nah, ini berarti sudah menjadi satu kaidah bahwa al-israf berlebihan dalam tiap suatu dilarang dalam agama kita. Bisa jatuh hukumnya haram, bisa mubazir, ya, bisa makruh jika kita melakukan sesuatu yang berlebihan. Kemudian di antara hal yang dimakruhkan meninggalkan satu atau beberapa sunnah, satu sunnah atau lebih dari sunnah-sunnah wudu. Kalau sunnah-sunnah wudu ini ditinggalkan satu atau lebih, maka ini makruh. Seperti meninggalkan, ya, mengusap telinga umpamanya. Dia tidak melakukan itu, sah wudunya, tapi dia sudah masuk kepada perbuatan makruh, tidak disukai karena sunnah ditinggalkan. Engkau tadi kita katakan guna adanya istilah rukun atau fardu dan sunnah untuk membedakan sesuatu tadi, tingkat amal kita itu terima atau tidaknya. Kemudian al-wudu bi fadlil mar'ah, berwudu dengan sisa wudu kaum wanita. Ini karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah Rasulullah sallallahu an fadli tuhuril mar'ah. Tapi kalau ya wanita sama wanita tidak mengapa, wanita untuk laki-laki, maka ini termasuk hal yang makruh. Kita cukupkan sampai di sini kaji kita, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.